HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Agnim ile puro hitam, yatnya syadevam, retri jahotaram, ratna datamam. Agnim ile puro hitam, yatnya syadevam, retri jahotaram, ratna datamam. Mari menyembah yang esa, sang wiku wisesa, pengendali dharma yang maha kuasa. Pemirsa HiTV Channel 3, Napi Orti, apa kabar? Mogi-mogi serta becek dalam karunia yang widi. Beberapa menit ke depan, hari-hari Anda akan kami warnai dengan TOS, tayangan on the spot, berita tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Kali ini TOS amat sangat spesial. Peluncuran Weda terbesar, peluncuran Wartam Institute, peluncuran Museum Narasi Hindu Indonesia, dan Gerakan Gasir. Selamat menyaksikan. Jaya Widi, Maha Suci Agni, Sang Wiku Jagati, yang Maha Wibuti, Agni mile puro hitam, yatnya syadevam, retri jahotaram, ratna datamam. Kami memuja Yang Widi, Maha Suci Agni, Sang Wiku Jagati, yang Maha Wibuti, Pemirsa HiTV, kita jumpa lagi dalam Hots HiTV on the Spot. Saniscara paing buku kau, sejarah mencatat peluncuran pustaka suci Weda terbesar di Indonesia. Juga ada berbagai peluncuran lainnya seperti peluncuran Wartam Institute, peluncuran Wartam Scholarship, peluncuran candi, peluncuran berbagai buku, serta peluncuran Gila dan Gasir. Seperti apa keseruannya? Yuk kita ikuti dalam Jelajah Tanpa Kata Menganyam Mozaik Budaya. Kami, Dimahi, dan kini Deklarasi Testimoni Perdana Cendekiawan Muda Hindu Indonesia, Candi. Seperti namanya, Candi terdiri dari komunitas cendekiawan muda Hindu yang jatuh cinta pada hakikat Hindu yang harmonis. Kepada pengurus Perdana Candi yang disebutkan namanya, disilahkan untuk ke depan. Ketua Candi, Bung Agus Budi Adnyana. Sekretaris Candi, Trisna Dewi. Bendahara Candi, Diah Parisia. Ketua Divisi Exploring Candi, Bung Aryat Naya. Ketua Divisi Sharing Candi, Bung Darmike. Diawali dengan penyematan pin dan penyerahan logo Candi oleh Wapimret Wartam, Bapak Dr. Sugarno. Disilakan. Rasa bara, bara wartam, wartam menyala, membara wartam.
Cendikiawan Muda Hindu Indonesia Om Awigenam Astu Namo Sidang. Atas anugerah yang widi, Sabtu 8 Oktober 2022 berkumpul dan berserikat cendikiawan Hindu Muda Indonesia atau Candi. Candi sebagai wadah para cendikiawan muda tanpa memandang asal, suku, ras, golongan, dan usia. Menjunjung tinggi integritas dan intelektualitas Trinity untuk memajukan Hindu Dharma. Candi memiliki gedung Denpasar sebagai tanah kelahiran, karena Denpasar, titik tengah Bali, sebagai epicentrum makna pemikiran, cendikiawan, dan sastrawan, yang karyanya telah menjadi milik umat Hindu dan diakui masyarakat dunia. Candi sebagai ahli waris Sanatana Dharma, setia mendukung NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika, untuk mencerdaskan umat demi kemajuan dan kemuliaan Hindu Dharma. Menjunjung tinggi cita-cita mulia, 3 pilar utama, Tripitama, Tatwa, Susila, Acara, dan setia pada perjuangan Hindu Dharma, Moksartam Jagat Dita untuk Hindu Nusantara dan Indonesia Raya. Candi tidak berafiliasi dengan kelompok atau partai politik manapun, karena Candi adalah wujud lembaga pemikiran yang setia di jalan kebenaran. Semoga Hyang Widi menuntun perjuangan kita. Hadirin yang berbahagia, dengan disematkannya pin dan logo Candi, maka Candi sudah resmi berdiri. Wakil brilian seperti kokohnya imajinasi sebuah candi. Selanjutnya tiba saatnya kita pada acara launching Wartam Institute, sebuah lembaga yang bergerak dalam penajaman pikiran dan memusatkan diri dalam 4 pola pergerakan: exploring, sharing, coaching, dan exhibitioning. Hadirin yang berbahagia, Wartam Institute akan resmi kita launching ditandai dengan pengangkatan logo Warins oleh Direktur Wartam Institute, Ibu Kadek disilakan. Hadirin yang berbahagia, serentak dengan ini pameran Mudraksara sebagai pameran akhir tahun 2022 resmi dibuka di Gedung 3 Wartam Denpasar. Berikutnya penyerahan beasiswa Wartam Scholarship. Penerima beasiswa Wartam Scholarship tahun ini Ami Laksani dan Ariel Paratiga untuk program S2 UHM. Pada Direktur Warins disilakan. Iya. Selamat kepada Ami dan Ariel
Titip pesan mudah-mudahan penerima beasiswa Wartam Scholarship menjadi sarjana yang sujana paripurna. Kita saksikan bersama Ngopi, Ngobrol Inspiratif. Ngobrol inspiratif mengajak Anda melihat peristiwa dari sudut pandang berbeda. Berbagai tokoh inspiratif akan mengemas narasi menjadi solusi. Tim Solas, namanya Tim Solas Weda. Kenapa bukan tim 13 atau tim 20? Apa istimewa dari angka Solas ini, Pak Suyoga? Baik, Solas 11. Sebuah sistem tanda 1 dengan 1. Jadi dapat dibaca bahwa apa yang ada di teks hendaknya relevan dengan menyatu dengan apa yang di konteks 1-1. Nah, dengan demikian tugas tim 1-1 tim Solas ini adalah menyelaraskan apa yang ada di teks Weda yang ditulis ratusan ribuan tahun yang lalu dengan konteks masa sekarang. Kemudian 11 kali 11 121. Momen ini menjadi hari yang istimewa, peluncuran 121 cm kali 121 meter. Kitab suci Weda yang sebentar lagi akan kita persembahkan ke masyarakat. Berikutnya ke Pak Suwantana nih. Bapak sebagai editor, tentunya Bapak tahu tentang anatomi Weda. Bagaimana Bapak menjelaskannya nih Pak? Singkat Pak, 1,5 menit. Oke. Anatomi Weda dalam 1,5 menit. Mungkin saya bisa melihat dari pohon terbalik gitu ya, bahwa ketika dikatakan semua prinsip tatu itu muncul dari Brahman gitu ya. Jadi dari ataslah, dari beliaulah muncul segala sesuatu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mengacu kepada Weda sebagai akar. Jadi pengetahuan itu muncul dari Weda. Nanti cabangnya, kemudian rantingnya, daunnya, buahnya itu nanti muncul berikutnya seperti Arta Sastra, Kama Sastra, Gandharwa Weda, Ayurweda dan yang lainnya juga muncul dari prinsip tunggal yang sama Weda. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita bisa melihat Weda itu sebagai sumber inspirasi bagi kehidupan kita. Jadi ketika kita gagal melihat, ketika kita menemukan cabang kehidupan itu, kita bisa menengok ke belakang dan kembali kepada prinsip Weda. Jadi Weda akan memberikan tuntunan mana cabang kehidupan, mana ranting kehidupan, sehingga akhirnya nanti sampai pada buah kehidupan. Kira-kira itu dalam sketsanya sedikit. Terima kasih Pak Suwantana. Sekarang kita ke Wapindrat Wartam nih, Pak Wayan Sukarma. Nah, bagaimana nih kesan Bapak sebagai personil dari tim Solas ini dengan peluncuran Weda terbesar? Paling saya rasakan dan kita bersyukur bisa menyelesaikan satu hal. Rasa syukur atau waktu itulah yang saya rasakan, karena apa yang tidak mungkin kita bayangkan sebelumnya dan ternyata bisa selesai walaupun baru satu. Rasa syukur. Terima kasih. Nah, sekarang kita ke Pak Agus Budi. Nah, Pak Agus, ini Weda kan untuk orang biasa. Sebenarnya keempat Weda sedang memberi pesan apa nih pada umat manusia, Pak? Weda itu seperti Google Map ya, jadi peta jalan ya, peta jalan kehidupan manusia. Jadi bagi orang kebanyakan, Weda itu bukan berarti sesuatu hal yang sangat menyeramkan, tidak bisa dibaca. Justru Weda itu sebagai peta jalan manusia. Rigveda misalnya, bagaimana kita diajarkan dalam setiap perbuatan kita, usaha kita lakukan dilandasi dengan doa. Jadi itu berubah menjadi bakti kalau sudah dilandasi dengan doa. Dalam hidup perlu ada ritme, seperti nyanyian sama Weda dia. Ya, kapan harus berhenti, kapan harus tancap gas. Ya, itu harus ada ritmenya. Kalau tidak ada ritme, hidup itu tidak indah. Kapan harus bekerja, kapan harus istirahat.
Kapan harus bercanda? Seperti lagu dia. Ya, ada refnya dan lain sebagainya. Dan itu semua dijadikan sebuah persembahan. Yajurveda. Nah, kalau tindakan kita dibakar oleh api persembahan, maka itu akan menjadi niskama karma yang pada akhirnya itu sampai pada akarwa weda sendiri. Jadi ketidakterikatan, wairagya, bahwa seluruh yang kita lakukan ini tujuannya adalah sebagai bakti kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Sudah hadir Bapak Dr. Ida Bagus Darmike, mantan Rektor UNHI. Gimana dia? Pak Darmike sebagai Mister Ekologi. Pak Darmike, bagaimana Weda melihat tentang ekologi itu, Pak? Singkat saja. Memang susah ya, Pak. Ini intinya bahwa kita Hindu harus memuja kepada yang abadi gitu. Yang abadi itu apa? Kayak gitu soalnya. Yang abadi itu ada yang tidak bergerak. Apa yang tidak bergerak? Menurut ekologi itu kesemestaan yang tidak bergerak itu adalah surya, matahari ya. Kita harus orientasi sana, karena itu sinar kita gitu, sumber sinar kita. Jadi kalau agama Hindu yang ingin kerja konsisten, pujalah kepada yang abadi itu, jangan yang bergerak. Nah, itu abstrak jadi jawabannya. Silakan. Weda ini kita coba bahasakan dengan konteks sekarang tadi sudah disebutkan. Dan semoga nanti ini bisa menjadi clue untuk anak generasi milenial. Meskipun nanti banyak kekurangan, mungkin nanti kita akan sempurnakan. Para tiga ya, sepertinya Army ada sesuatu yang mengganjal atau ada pertanyaan untuk tim Solas Weda? Thank you Kak Mia. Singkat saja, Pak Agus Budi. Dari tadi membicarakan tentang Weda. Nah, hadirin, bagaimana kalau kita tes mereka? Setuju? Setuju. Terima kasih. Pak Agus Budi. Ya. Mandala 1, Sukta 1, Mantra 1, Gerak Weda. Agnim ile puro hitam, yadnya syadebam, retwijam hotaram, ratna. Agnim ile puro hitam, yadnya syadebam, retwijam hotaram, ratna datamam. Agnim ile puro hitam, yadnya syadebam, retwijam hotaram, ratna datamam. Mari menyembah yang esa, sawiku visesa, pengendali dharma yang maha kuasa. Kami memuja yang widi, maha suci agni, sang wiku jagati, yang maha wibuti. Kami memuja yang widi, maha suci agni, sang wiku jagati, yang maha wibuti. Ini mantra kelima, Pustaka Rig Weda.
Undangan semuanya kerasa dikit. Penasar biasanya diiringi gamelan abarung. Sekarang sekegong Jepang. Saya mengabdi ceritanya kepada Ratu Trituana Tunggadewi yang ada di kerajaan Majapahit. Beliau menginginkan penyatuan seluruh Mandala menjadi Dwi Pandara, termasuk menundukkan Sri Ratna Surabumi Banten atau Sri Tapurno, mengirimkan Mahapatih Amangkubumi Gajah Mada. Sekarang kita lihat bagaimana aksinya. Menek ojek. Jadi ini boleh liburan. Ayo semangatin sholat. Sekali lagi tepuk tangannya. Rasa bara wartam menyala, membara wartam. Institut wartam, Institut wartam, landing for today, landing for today, Institut wartam. Demikian tadi pemirsa, Sundari Nada, jalinan makna di balik nada menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Tentang peluncuran Weda terbesar, peluncuran Wartam Institute, peluncuran Museum Narasi Hindu Indonesia, dan gerakan gasir Rp10.000 yang dapat Anda transfer ke rekening BTN 00098 0150 00766995. Saya Diah Parisia, saya Mia Gandewa, mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, mohon pamit undur diri.
Maaf jika ada tak berkenan. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa dalam TOS berikutnya. Salam damai, Channel 3. Putih tulang, hitam rasa, rasa bara, bara wartam, wartam menyala, membara wartam. Institut Wartam, Institut Wartam, learning for today, learning for today. Institut Wartam, Institut Wartam, learning for today, learning for today, learning for HiTV Channel 3, Jembatan Pencerah